ngelatih domba-domba aduan iki yo. Kasihan mereka kelamaan di kandang, nanti jadi jagoan kandang. Di Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan Sumedang iki, Mang Adin bukan cuma memelihara kambing aduan. Mang Adin juga punya kebun ubi Cilembu yang luas yo. Yo, ubi Cilembu yang terkenal ke seantero dunia itu. Ayo bang, ayo bang, ntar saya nyusul bang. Saya habisin domba dulu. Dah. Ubi Cilembu jelas lebih istimewa dari ubi lainnya karena rasanya lebih manis dan legit. Umbi-umbian yang satu ini bila dipegang akan mengeluarkan jenis cairan lengket menyerupai madu. Makanya mereka juga disebut ubi madu. Bang, apa yang bisa saya bantu bang? Tangkul nih. Tangkul? Ya. Oh iya, masa panen ubi Cilembu rata-rata sekitar 3-4 bulan dari masa tanam. Ayo, pada semangat panennya. Wah, lumayan banyak iki hasil ubi Cilembunya. Oh, ya bang. Oh, ya bang. Setelah dipanen, ubi langsung dicuci sampai bersih. Sampai bekas tanah dan rumput yang menempel hilang yo. Bu, minta uangnya bu ya. Bu, atur dulu nih bu ya. Ya. Selanjutnya, ubi Cilembu dikupas. Ubi jenis ini gak cuma legit rasane yo, tapi manfaatnya juga legit. Kandungan dalam ubi Cilembu bisa meredakan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah penuaan dini. Neng Agi dan Teh Rita mau mengolah ubi Cilembu jadi roti selai. Weh, menarik kelihatannya iki. Ini teh ubi Cilembunya teh udah dikupas. Makasih ya Dul, tolong langsung dikukus aja sebagian. Oh, ya teh. Minta Dul buat teh parut. Makasih ya.
biji lembu dikukus dulu supaya empuk, jadi lebih mudah dicampur dengan bahan adonan lainnya. Sudah siap ini semua bahannya. Ini sampai habis ini diparut? Iya, semuanya Bu, sampai habis. Campurkan tepung terigu dan ragi instan. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan susu cair. Kalau sudah tidak ada tepung yang menggumpal, masukkan gula halus. Gak usah banyak-banyak yo. Yang penting cukup manisnya. Soalnya nanti ditambah ubi cilembu kukus yang rasanya udah manis. Masih ada telur dan margarin. Campurkan semua sampai adonannya kalis. Untuk selainya, pakai ubi cilembu yang masih mentah. Neng, Bung bikin selai dulu ya. Ya, mangga Bu. Teh, ubinya udah matang, Teh. Ya, makasih Dul. Ini buat cetakan ya, Teh? Ya, buat cetakannya. Tinggal dioles mentega. Kalau ubi cilembu kukusnya dicampur ke adonan roti. Piye? Wis kebayang manis dan lembutnya roti? Sabar sih, belum rampung iki prosesnya. Agak tebel ya menteganya, soalnya ini lengket. Oh, ya, Teh. Adonan dibagi dua dulu, terus ditambahkan pewarna makanan supaya tampilannya lebih meriah. Untuk selainya, gampang kok buatnya. Tinggal memasak ubi cilembu parut dengan gula. Supaya lebih mengental, bisa ditambahkan tepung tapioka. Hasilnya seperti ini yo. Tips-tips aja. Iya. Nih selai ubinya udah jadi. Oh ya, taruh situ aja. Makasih ya. Sama. Setelah beres semua, tinggal menyusun adonan dan selainya. Kalau adonan utama sudah masuk, kita mainkan lapisan selai di antara dua adonan. Susun yang rapi. Oh iya, lapisan selainya nggak perlu terlalu tebal, nanti malah kurang cantik hasilnya. Sip lah iki. Langsung dimasukkan ke oven yo. Udah Dul, Udah, Teh. sini kita open. Panggang adonan roti selai selama 40 menitan yo. Pastikan posisinya sudah tepat dan ovennya bersih. Sebentar lagi roti selai cilembu matang. Para penonton harap bersabar yo. Akhirnya roti cilembu matang sempurna. Bentuknya cantik dan pasti rasanya juga ciami. Hari ini aku mau bantu Mbak Dwi cari buah gayam. Ada yang tahu apa itu buah gayam?
Biasanya, pohon gayam banyak ditemukan di sekitar pekarangan. Pohonnya memiliki bentuk permukaan yang tidak beraturan. Nah, iki pohon sing tak maksud. Oke, kakek. Iya, Kak. Wis aku tak manjat ini. Mbak anu ya, boleh yang jatuh-jatuh bawah ya. Yo. Hati-hati ya, Dul. Oh, iya, Pak. Ayo Mbak Dwi, langsung kita cari buah gayamnya aja. Buah gayam berbentuk bulat agak pipi dengan sisi yang tidak beraturan. Biasanya menempel sendiri-sendiri pada ranting pohon. Jarang ada yang bergerombol. Tidak cuma ambil gayam yang masih di pohon aja, Lur. Kalau sudah kuning kecoklatan, buah akan otomatis jatuh. Makanya gayam yang di bawah juga harus diambil. Buah dari tanaman daerah tropis ini kurang populer yo. Soalnya tidak bisa dimakan langsung. Gayam harus digoreng atau dibakar dulu, baru bisa dimakan. Tidak hanya alasan itu yo, di beberapa daerah ada mitos tentang keangkeran pohon gayam yang membuat orang tidak berani mengambil atau makan. Masyarakat masih ada yang percaya kalau pekarangan dengan pohon gayam seperti ini pasti angker. Soalnya jadi sarang genderuwo. Awan-awan meden-meden ini. Aduh, siang bolong begini kok udah muncul aja toh demitnya. Wis lah, gak usah nakut-nakutin gitulah wowo. Mending bantu ngumpulin buah gayam yang berserakan dulu yo. Sambung. Nah, wis akeh to, Mbak. Saya ngene wae, Mbak. Sampean gawe bumbu sikit nggo masakane. Iki nanti tak bersih dulu, tak rebus sekalian. Nanti Mbak itu gak masak Tak gawe bumbu sikit, Dul. Tak tunggu lho, Dul. Iya ya. Gayamnya udah terkumpul banyak iki. Kita bawa pulang aja yuk, Mbak. Sebelum diolah, buah gayam harus dikupas dulu. Buah dari jenis polong-polongan iki punya kulit dan biji buah yang sangat keras. Makanya harus dibelah pakai golong. Sekilas, buah gayam mirip jengkol. Apalagi setelah dibelah, dia ambil bijinya begini. Kelihatan lebih mirip lagi toh. Bedanya, biji buah gayam lebih lebar dari jengkol. Tapi, sing pasti tidak ada aroma yang menyengat seperti jengkol. Wes, beres iki. Harus langsung aku kasih ke ibu-ibu dulu. Katanya mau diolah jadi keripik. Mbak, gayamnya Mbak udah dikupas, Mbak. Oke, matur nuwun, Mas. Oh ya, minta sebagian ya, Pak ya. Oh iya. Mbak Dwi tadi mau masakin. Oh iya, iki wadahe Mak Dul. Oh ya. Pesan ya, Pak ya. Iya, Dul. Ibu-ibu PKK Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Bulu Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, biasanya mengolah gayam menjadi keripik. Biji gayam yang sudah dikupas dan dibersihkan langsung diiris tipis-tipis. Oh iya, sebelum diolah, gayam direndam dulu dengan air garam atau air kapur sirih. Gunanya untuk membuat warna gayam jadi bagus setelah diolah. Soalnya, biji gayam sangat mudah teroksidasi. Warnanya gampang berubah jadi coklat kehitaman kalau tidak direndam. Selain itu, perendaman juga membuat tekstur gayam lebih renyah. Ada banyak rasa keripik gayam yang dibuat di sini, Lur. Tapi paling populer di Desa Kelapa Sawit, yo tetap bumbu bawang putih. Bawang putih
memberi sensasi rasa yang lebih gurih dan lezat. Makanya ulek bawang putih yang banyak yo. Goreng biji gayam dalam minyak yang tidak terlalu banyak supaya rasanya lebih enak. Bumbu bawang putihnya juga sekalian dimasukkan saat menggoreng yo lur. Aduk terus sampai gayam benar-benar kering. Soal ini mempengaruhi keawetannya. Kalau sudah kering begini, keripik gayam bisa tahan lebih dari 1 bulan. Biji buah gayam tidak hanya bisa diolah jadi keripik yo. Mbak Dwi dan Bu Malia mau mengolahnya jadi rendang gayam. Wah, piye kuwi rasane yo? Mbak, ini Mbak, gayamnya Mbak udah dikupas? Ya langsung direbus aja ya, Dul. Oh ya Mbak. Sebelum dimasak jadi rendang, biji gayam harus direbus dulu. Tujuannya jelas yo, supaya tekstur gayam lebih empuk. Selain itu, untuk menghilangkan getah dan kulit ari yang masih menempel. Setelah direbus, kulit ari akan terkelupas dengan sendirinya. Oh iya, satu lagi, biji gayam yang direbus membuat pori-porinya lebih terbuka. Jadi bumbu bisa lebih mudah meresap ke dalamnya. Sip, wis siap kabeh iki. Saatnya Mbak Dwi masak rendang gayam. Eits, jangan bayangin rendang yang mau dimasak rendang ala Padang yo. Di sebagian daerah Jawa Tengah, termasuk Kebumen, olahan rendang lebih mirip semur. Maksudnya, rendang dibuat dengan kuah yang agak banyak. Setelah bumbu ditumis dan santannya masuk, tinggal cemplungkan gayamnya. Selain gayam, Mbak Dwi juga menambahkan telur rebus dan potongan terong hijau. Sip, tinggal tunggu sebentar lagi yo, sampai kuahnya agak kental dan bumbunya meresap semua. Udah matang begini, biji gayam makin mirip jengkol yo. Wis ra sabar iki, pengen nyobain. Udah lapar habis manjat pohon gayamnya tadi. Wah, enak banget. Teksturnya benar-benar lembut, rasanya juga mirip jengkol, tapi tanpa aroma yang menyengat. Bumbunya juga benar-benar meresap. Wis rasanya enak, manfaatnya juga wakeh loh. Salah satunya bisa menjaga daya tahan tubuh. Pas banget konsumsi di masa pandemi iki yo lur. Nganan dul. Ya. Heeh, sing kuning-kuning ku tuwa. Lur, siang ini aku dan beberapa warga Desa Totomulyo di Kecamatan Waibungur, Lampung Timur mau panen sawit. Yuk,
Siapa yang mau bantu aku? Kebetulan ada beberapa pohon yang siap panen. Jadi kendal. Wah, Sampai lagi. ya. Jalan. Buah sawit dapat dipanen setelah berumur lebih dari 2,5 tahun. Pilih yang warnanya sudah orange kekuningan yo. Selain buahnya yang bernilai tinggi, serabut sawit juga bisa dijual untuk budidaya jamur janjang rumahan. Dol, Ya, Pak. engko wangi manen jamur sawit. Jamur sawit, Pak. Ya, asalnya dari sawit iki. Oh, ya, Pak, ya. Ah. Waduh, apes tenan iki. Malah digigit ular piton. Tadi gak kelihatan, J. Ularnya ngumpet di tumpukan daun kering. Hama di perkebunan sawit beragam yo. Mulai dari ular, kumbang, sampai tikus. Mas hati-hati loh, hati-hati. Nah, banyaknya tikus yang jadi sumber makanan ular membuat populasinya juga tinggi tuh. Teman-teman, ini nih yang sering kejadian di perkebunan sawit, yaitu pada saat panen kegigit ular. Jadi yang harus diwaspadai adalah bagaimana sih numpuk sampah-sampah di sawit, karena di sawit sendiri hamanya adalah tupai dan tikus, dan itu adalah makanan dari ular itu sendiri. Tapi jangan takut dan jangan dibunuh ya. Ular ini adalah sahabat petani, karena ular adalah pengendali hama dari perkebunan. Jadi kalau kita digigit nggak usah panik, karena biasanya kalau yang di kebun sawit itu biasanya ular piton. Nah, ini adalah Piton reticulatus. Walaupun dia menggigit, racunnya tidak mematikan atau bisanya tidak mematikan, tapi beritanya sangat kuat. Yuk, aku mau lepas dulu di alamnya. Ada beberapa jenis ular yang biasa berkeliaran di kebun sawit. Ada ular kobra dan ada beberapa jenis piton seperti ini. Jelas toh, nek kegigit ular, yang pertama ojo panik yo. Cari bantuan secepat mungkin dan langsung berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kok ya ada-ada aja kejadian hari ini. Tapi aku tetap kudu semangat. Serabut sawit yang sudah difermentasi dalam ruangan khusus akan jadi tempat tumbuhnya jamur. Masyarakat di sini menyebutnya jamur janjang atau jamur sawit. Secara silsilah, sebenarnya jamur ini masih saudara dengan jamur merang yang bernilai ekonomi tinggi. Jamur janjang bisa dipanen setiap hari. Biasanya sih, pekerja jamur memilih pagi hari sebagai waktu ideal panen. Soalnya, suhu di rumah jamur panase pol akibat reaksi serabut yang sudah difermentasi. Setelah dipanen, jamur janjang langsung dibersihkan dan dipotong sesuai standar dari pengepul jamur. Bikin tol, tuh lo nganterne Mbak Nurul. Antar ke Mbak Nurul? Iya. Oh, iya Pak. Iya. Mbak, ini Mbak ngantar jamur sawit Mbak. Oh ya, dulu makasih. Tolong dicuci sekalian dipotong-potong ya. Oh, iya Pak. Jamur tidak hanya dijual ke pengepul loh. Warga desa Sukadana Timur juga gemar mengolahnya jadi makanan yang enak. Jamur mau jadi apa aja yo, pasti enak rasane. Bisa ditumis, jadi campuran mie atau sayur sop. Sebelum diolah, aku harus memotong dan membersihkannya.
Sebaiknya sih pakai jamur yang masih kuncup. Rasanya lebih enak dibanding yang sudah mekar atau besar. Kalau gizinya jangan ditanya lagi yo. Kandungan proteinnya tinggi, seratnya juga bagus, baik untuk pencernaan. Cocok banget buat yang lagi diet. Katanya jamur janjang mau dijadikan isi ayam bakar. Wah, sepertinya menu makan siang yang menarik nih. Bu, kita mau masak apa sih, Bu? Kita mau masak tumis jamur sawi kok. Pakai bawang merah gitu ya? Iya. Mbak Nurul dan Bu Ninda sudah menyiapkan bahan tumisan jamur. Ada bawang, ketumbar, lada, gula, dan garam. Semuanya diulek sampai halus yo. Jangan lali, gula dan garam supaya pas rasane. Bu Ninda juga menambahkan beberapa potong wortel dan tomat supaya lebih sehat lagi loh tumisannya. Langsung ditumis aja iki. Irisan bawang merah dulu yo, kemudian bumbu halus. Kalau sudah, masukkan irisan wortel dan tomat. Mbak, ini Mbak, jamurnya udah dipotong-potong Mbak. Oh iya, makasih. Tolong siapin api ya buat bakar ayam. Oh, ya Pak. Nah, ini dia artisnya hari ini, si jamur janjang. Tambah sedikit air supaya tidak gosong. Dul, ini Dul, Ya, jamur Mbak. janjang sawitnya. Oh, ya Pak. Tolong diisi ayam ya. Ya, ya. Lur, olahan jamur tumis iku wis biasa. Nah, yang ini spesial yo. Tumisan jamur dimasukkan ke dalam perut ayam sebelum dibakar. Monggo lo, kalau mau dicoba di rumah, biar menu ayam bakarnya gak monoton. Yuk, langsung bakar ayamnya. Selama kurang lebih 20 menit, pokoknya tingkat kematangannya sesuai selera aja. Wih, tampilan ayam bakar jamur janjang mirip masakan di restoran Eropa.
Kombinasi warnanya juga cantik dan menggugah selera. Langsung kita santap bareng aja iki enak . Rak tenan toh, sesuai perkiraanku, rasanya enak, teksturnya pas dan gurihnya juga terasa. Isian jamur janjang membuat aroma ayam bakar menjadi berbeda, lebih harum dan kuat sampai ke tulang. Jamur janjang juga punya kalori yang rendah, jadi bisa dimakan sepuas hati toh. Apalagi banyak kandungan gizinya. Gak bakalan rugi kalau makan jamur janjang. Ini dahannya teh ya, udah tuan ya. Ya Dul, itu udah matang. Tik Dul. Yang sebelah sini kan ada isinya nih ya. Iya, yang paling bawah. Ya, ke sana tuh masih muda katanya. Iya nih, kayaknya yang udah mateng. Oh ya. Oke Teh Anis, tunggu di sini yo. Aku tak manjat ke sana, ambil cangkalengnya. Sudah menjadi kebiasaan di mana ada pohon aren, biasanya ya sudah ada tangga tunggal untuk memanjatnya. Meski begitu, aku kudu tetap hati-hati. Melenceng dikit aja, ya bisa berabe. Aku harus mengikat cangkaling yang akan dipetik. Ya Dul, terus Dul, turunin Dul. Gunanya supaya nggak jatuh menimpa yang di bawah. Dikit lagi. Nah, tugas Teh Anis menangkap cangkaling yang aku petik. Teh, udah cukup belum Teh? Udah cukup Dul, udah banyak itu. Oh ya ya. Teh Anis juga meminta aku untuk mengambil beberapa buah aren untuk diolah. Jadi, aku hanya mengambil seperlunya saja. Kayaknya sih segini cukup. Ini mau dibikin es Teh? Bukan Dul, ini kita bikin sayur lodeh. Oh mau di sayur? Iya, kita bikin ntar di rumah ya Dul. Asik nih. Wah, 1, 2. jadi lodeh. Kayak apa rasanya ya? Jadi pengen buru-buru pulang, biar cepat diolah cangkalingnya. Saya rebus dulu ya, kolang-kalingnya. Dul, sok. Rebus dulu. Saya mau nyiapin bumbunya dulu ya Dul. Oh ya Teh. Paling enak, yo langsung makan yo. Padahal lumayan panjang prosesnya. Ngupasnya juga repot. Cangkaling termasuk buah beracun. Kalau getahnya mengenai permukaan kulit, bisa menyebabkan gatal-gatal dengan sensasi rasa panas. Makanya sebelum dikupas, cangkaling direbus untuk menghilangkan getahnya. Untuk cangkaling sebanyak ini harus dimasak sampai 2 jam. Nah, kalau airnya sudah berubah coklat kehitaman, tandanya racun sudah keluar dan cangkaling sudah matang. Makan cangkaling yang belum benar-benar matang juga sama berbahayanya dengan kena getahnya loh. Bisa gatal-gatal sekujur tubuh. Tuh, itu udah ada yang matang. Gini kan? Nah, itu udah matang tuh kayaknya. Udah diangkat nih? Nah, kita kupas aja yuk sana. Yuk.
Setelah direbus, tekstur kulit buah cangkaling melunak yo, jadi lebih mudah untuk mengupasnya. Tinggal dibelah, lalu congkel buah di dalamnya. Oh iya, kalau direndam air seperti ini, bisa menjaga tekstur cangkaling tetap kenyal. Selain itu juga mencegah timbulnya rasa kecut pada cangkaling. Bumbu-bumbu untuk membuat lolodehan sudah siap. Bawang putih, bawang merah, kemiri dan garam diulek sampai halus. Selain memberi cita rasa agak manis, kemiri berfungsi sebagai pengental pada masakan berkuah. Nah, kalau mau pedas, yo tinggal tambah cabai rawit sesuka hati. Tapi inget, kalau kepedasan ditanggung sendiri. Oh iya, jangan lupa tambahkan jahe dan cikur alias kencur. Ini termasuk bumbu utama lolodehan khas Sunda. Namanya sayur lodeh, pasti bersantan. Santannya harus dari kelapa tua, soalnya pasti santannya banyak dan lebih gurih. Dalam santan juga mengandung fosfor yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. Irisan cabai hijau juga ditambahkan untuk menambah selera. Tumis bumbu ulek dalam minyak panas. Oseng terus sampai aroma harum bumbu tercium. Lalu tambahkan santan. Teh, ini teh kolang-kalingnya teh. Oh iya Dol, makasih ya Dol. Sayuran lain seperti wortel juga bisa ditambahkan yo, sesuai selera wae. Kemudian cangkalingnya dimasukkan secukupnya saja. Terus tunggu sampai kuahnya mendidih. Oh iya, biar seger pakai juga irisan tomat. Jangan lupa icip lagi rasanya. Kalau sudah pas, tinggal angkat deh. Duh, menggiurkan banget tampilannya, jadi tambah lapar. Sepiring nasi ditambah sayur lolodehan cangkaling, apalagi disantap selagi hangat. Rasanya nggak nahan, jadi pengen nambah lagi. Kuahnya gurih kental, ditambah sensasi kenyal cangkalingnya. Mantap wes pokoknya. Nggak cuma enak, cangkaling juga kayak manfaat loh. Kandungan serat cangkaling yang tinggi mencegah sembelit. Yang spesial nih, kandungan gelatinnya membuat perut lebih mudah kenyang.